Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairul khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudara musliman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek NIAD Bumi Cibarusah DBA yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling terbaik akhlaknya, yang patut kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita tercinta, baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam secara kafah yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat hidupah dari beliau dan mendapatkan air dari mata beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah. Hari ini tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022. Mari kita awali pengajian kita hari ini dengan membaca umur kita surah Al-Fatihah dan dengan membaca sholawat. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli hukum keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh, guru kita, para diri kita, kakak kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat kita dan keluarga kita yang masih hidup, yang masih berada dalam dunia,
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه وسيلة قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة sungguh kami ridha Allah Tuhan kami sungguh kami ridha Islam agama kami Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami Al-Quran itulah imam kami yang mulia Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat orang-orang mukmin itulah saudara kami Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Ma'asyiral muslimin rahimahumullah wa rahmatullah. Telah diterangkan dalam sebuah hadis sahih
yang diriwayatkan oleh dua orang ulama besar ahli hadis yang hafal hadisnya ratusan ribu hadis. Beliau adalah Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa bin Maryam abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Wa fi hadis riwayat di Muslim, wa fi hadis riwayat di Muslim, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh harramallahu alaihi nar. Para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahumullah wa hafizahumullah. Dalam hadis ini diterangkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man barang siapa syahida yang saksi, maksudnya yang meyakini, yang mengimani, yang mengiktikadkan di dalam hatinya, yang mentasdiqkan, yang membenarkan di dalam hatinya, yang mempercayai Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa dan tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa anna Isa, dan bahwasanya bermula Isa Al-Masih putra Maryam Abdullah, itu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa kalimatuh, dan kalimatullah alqaha ila Maryam, yang disampaikan oleh Allah kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan merupakan ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim Siti Maryam. Nah, barang siapa yang di dalam hatinya mengiktikadkan seperti itu, meyakinkan seperti yang diterangkan tadi, mengimani, mempercayai, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Isa juga hamba Allah dan utusan Allah. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu, maka kata Nabi, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, maka niscaya Allah akan memasukkan ia ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang ia telah yakini, sesuai dengan apa yang telah ia imani, sesuai dengan apa
yang ia telah percayai. Nah, ini ajaran yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap manusia sebenarnya seluruhnya mereka diperintahkan untuk meyakini di dalam hatinya, mengimani di dalam hatinya, mengiktikadkan di dalam hatinya, membenarkan di dalam hatinya, mengakui di dalam hatinya, mempercayai di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Nabi Isa itu hamba Allah, bukan anak Tuhan. Maka orang yang mempunyai keyakinan seperti ini, keyakinannya benar, keyakinannya hak, keyakinannya lurus. Tapi kalau umpama keyakinannya bertentangan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, misal mempunyai keyakinan di dalam hati bahwa Isa Al-Masih adalah Ibnullah, anak Allah, kemudian meyakini Isa Al-Masih adalah Tuhan. Nah, kalau bahasa mereka, Isa Al-Masih itu namanya Yesus Kristus. Itu bahasa mereka. Tapi bahasa Allah, bahasa Al-Quran, Isa Al-Masih. Nah, kalau keyakinan seperti ini, berarti keyakinan seperti ini bertolak belakang, taujaiyah, bertentangan, berseberangan, menyalahi apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Sengaja saya baca Qurannya. Terdapat dalam Al-Quran surah yang keempat. Surah yang keempat yaitu surah An-Nisa. Judnya jud yang ke-6. Ayatnya ayat 171. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih wa la takunu salasa intahu khairul lakum. Ini kata Allah, intahu khairul lakum. Innallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ini ayat ada dalam surah 4 An-Nisa, judnya jud yang ke-6 ayat 171. Baik, supaya kita memahami, mengerti isi ayat tersebut, akan Al-Fakir artikan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini adalah ahli kitab baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani. Dulu dalam golongan Yahudi ataupun Nasrani itu ada para ahli kitab, orang-orang yang paham Alkitab, Taurat. Nah, dalam ayat ini kata Allah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la tadlu, janganlah sekali-kali kalian melampaui batas atau berlebih-lebihan bidinikum di dalam agama kalian. Maksudnya
Tidak boleh berlebih-lebihan mempunyai keyakinan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah 112 Al-Ikhlas juz 30 ayat 1 sampai ayat 4, Allah menegaskan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, wallahu ahad, dialah Allah yang maha ahad, yang maha esa, yang maha tunggal. Makanya Pancasila, sila pertama itu sudah sesuai dengan ini, ketuhanan yang maha esa. Maka ketika ada kelompok yang berkeinginan untuk merubah Pancasila atau bahkan ingin menghilangkan ayat pertama atau mengganti ayat sila pertama dalam Pancasila, itu dapat dipastikan orang tersebut pasti orang PKI. Karena PKI itu pahamnya ateisme, anti Tuhan, anti agama. Jadi agama itu musuh besar PKI. Makanya yang menjadi sasaran orang PKI itu para pemuka agama, para ulama, para santri, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ingin merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, awas hati-hati. Itu maunya orang-orang PKI seperti itu. Bahkan mereka ingin merubah negara kita bukan negara Pancasila lagi dasar, tapi negara komunis. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ahli kitab, baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Janganlah sekali-kali kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Berlebih-lebihan meyakini, mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Itu kan berlebih-lebihan. Padahal kata Allah, Dia Allah yang Maha Esa, Dia Allah yang Maha Tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afalnya. Allahus Samad, Allah bergantung kepada segala sesuatu. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah, mati dan hidupnya dan sebagainya dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dengan kategori lain dalam ayatnya Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa aku beranak, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa aku mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini kata siapa? Kata Allah sendiri. Sebenarnya orang-orang Nasrani juga beriman kepada Allah, tapi mereka berlebihan dalam agama. Jadi banyak tambahannya. Kemudian selanjutnya kata Allah, wala taqulu, dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan Allahi terhadap Allah ilal haqq, kecuali yang hak saja. Katakanlah tentang Allah yang hak. Jangan sekali-kali mengatakan yang batil tentang Allah. Dan kalau mengatakan Allah beranak itu kan perkara batil. Padahal kata Allah, wala taqulu Allahi ilal haqq. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak saja. Katakanlah yang hak, katakanlah yang benar tentang Allah. Jangan sekali-kali mengatakan yang batil tentang Allah. Contoh perkataan batil tentang Allah, mengatakan bahwa Allah itu beranak. Itu kan perkataan batil. Nah, sebenarnya perkataan itu dilarang oleh Allah. Berarti mereka durhaka kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Udah gak lebih dari itu. Jangan berlebihan, jangan lalu kemudian Isa dikatakan sebagai Tuhan lah. Ini berarti perkataan itu, keyakinan tersebut bertentangan dengan maunya Allah.
kita lanjutkan. Kemudian wa kalimatu Isa al-Masih putra Maryam itu adalah kalimatullah, kalimat Allah. Kemudian alqaha Maryam wa ruhum minhu, di mana Nabi Isa al-Masih putra Maryam oleh Allah disampaikan, diberikan kepada Siti Maryam. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan merupakan ruh dari Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam. Jadi yang meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahim Siti Maryam itu malaikat Jibril atas perintah Allah. Ditiupkanlah ruh Isa putra Maryam ke dalam rahim Siti Maryam atas kehendak Allah, atas maunya Allah, atas keinginan Allah. Maka Siti Maryam pun akhirnya hamil, padahal Siti Maryam enggak punya suami. Nah, itu kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu apapun yang Allah kehendaki, yang Allah mau, yang Allah inginkan, pasti akan terjadi. Cukup bagi Allah mengatakan kepadanya kun, jadi, fayakun, maka akan terjadi apapun yang Allah kehendaki. Walaupun satu dunia makhluk Allah menghalainya, nggak bisa. Dan sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki, yang tidak dimaui, yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak akan pernah terjadi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Para jemaah, nah itu udah kehendak Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya, menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Bagi Allah itu sangat mudah. Bahkan ada manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Itu lebih hebat lagi, tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa masih ada ibunya. Ada lagi manusia yang diciptakan oleh Allah yang sebaliknya, ada ayah, tidak ada ibu. Siapa? Ayo. Ada ayah, tidak ada ibu. Siapa? Ada lagi? Kan? Nabi Adam siapa ayahnya? Nggak ada kan? Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Siti Hawa, Siti Hawa itu yang berkedudukan sebagai ayahnya adalah Nabi Adam, karena Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Siti Hawa, Nabi Adam ayahnya. Ibunya ada nggak Siti Hawa? Nggak ada. Siti Hawa yang lalu kemudian menjadi istrinya Nabi Adam. Jadi pernikahan Adam dan Hawa itu terjadi di surga, dan yang menikahkannya langsung Allah. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya bukan emas 10 gram. Lah, kalau di surga Nabi Adam Siti Hawa menikah, mas kawinnya emas 10 gram, kecil banget. Di surga apapun ada, tinggal ambil mas kawinnya. Tapi saat itu kata Allah, kau berikan mas kawinnya kepada Hawa. Apa mas kawinnya ya Allah ya Rabb? Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Adam menikah Siti Hawa di surga itu mas kawinnya, maafnya, solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain itu mas semuanya ada, mau emas, mau intan, mau mutiara, mau yakut, mau lu'lu', mau jabat, ada semua surga, kecil semua itu mah. Tapi ternyata mas kawinnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mahal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zaman sekarang memang sebaliknya ya. Calon istri pasti minta mas kawinnya gede, dikasih mas kawin soal nggak mau dia. Karena beda, karena banyaknya istri materi, materi apa materi, istri materi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi jelas bahwa Isa al-Masih itu putra Maryam, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa
Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa diciptakan oleh Allah ada ayah, nggak ada ibu. Kita diciptakan oleh Allah ada ayah, ada ibu. Ada lagi zaman sekarang diciptakan oleh Allah ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada tapi lahir. Yaitu bayi yang lahir di luar pernikahan itu nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Itu si laki-laki yang hamili wanita tersebut statusnya bukan sebagai ayahnya, dan si wanita tersebut yang dihamili oleh si laki-laki tersebut status hukumnya bukan sebagai ibunya. Karena yang disebut ayah dan ibu, yang disebut anak itu adalah bayi atau seorang anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, itulah anak. Nah mereka melahirkan bayi tanpa nikah, di luar nikah, zina. Jadi bayi itu lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa'aminu. Maka berimanlah kalian. Yakinkanlah di dalam hati kalian. Fa'aminu. Berimanlah kalian billahi kepada Allah. Yakinkan dalam hati kalian bahwa Allah adalah Tuhan kalian, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Isa al-Masih Putra Maryam itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi itu adalah hamba Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Baik, kita lanjutkan. Warusuli, dan berimanlah kalian kepada seluruh para rasul yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia. Jadi jumlah para rasul itu bukan 25 orang. Itu 25 orang lah yang wajib diketahui nama-namanya, termasuk biografinya, sejarah kehidupan dan perjuangannya. Ya. Itu wajib diketahui 25 orang rasul nama-namanya oleh setiap orang Islam yang sudah balik, yang sudah mukallaf dan berakal sehat. Sebenarnya menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, jumlah para rasul itu adalah 315. Homsa asaro salah sumi'atin, ada 315. Dan jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Cuma yang wajib diketahui hanya 25 saja. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah, fa'aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah kalian, hei manusia, kepada Allah. Jadikan Allah sebagai Tuhan kalian, sembahlah Allah, dan jangan sekali-kali kalian menyembah selain kepada Allah. Menyembah selain kepada Allah adalah sembahan yang sesat. Dan berimanlah kalian kepada para rasul Allah, termasuk kepada Nabi Isa. Yakinkan dalam hati kalian bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, utusan Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, kan salah satu di antara irhas ciri-ciri kenabian Nabi Isa oleh Allah diberikan keistimewaan. Ketika masih bayi sudah dapat bicara dengan fasih, maka Nabi Isa disebut kalimatullah. Nggak ada yang namanya bayi lahir dapat bicara dengan fasih, dengan bahasa Arab, nggak ada. Makanya Nabi Isa disebut kalimatullah, kalimatnya Allah. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Ketika Siti Maryam hamil, kan Siti Maryam atas petunjuk Allah disuruh berpuasa. Jadi puasanya bukan puasa menahan makan dan minum, puasa menahan ucapan, menahan omongan, menahan pembicaraan. Nah, kan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu di mana? Di Baitul Lahmi, Palestina. Kalau orang Barat menyebutnya Bethlehem. Nah,
di Baitul Lahmi, artinya rumah daging, maksudnya tempat penjagalan. Di Palestina itu nggak ada pohon cemara, nggak ada pohon cemara. Nah, Nabi Isa lahir di Bethlehem. Nah, Siti Maryam sudah dipesan oleh Allah, kau jangan ngomong, kau puasa. Nah, itu orang-orang Bani Israel kan berdatangan mengurumuni Siti Maryam. Maka terlontarlah perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang menyakitkan buat Siti Maryam. Tapi kata Allah, kau sabar, kau jangan marah, kau diam saja. Kau cukup tunjuk bayimu, nanti bayimu yang akan menjawab, yang akan menjelaskan, yang akan mengklarifikasi kejadian ini. Nah, Siti Maryam kan dituduh wanita keji lah, wanita jalan lah, wanita kotor lah, wanita jangan lah kalau zaman sekarang. Masa seorang wanita melahirkan bayi tanpa suami? Wanita akhirnya luar biasa itu perkataan-perkataan mereka kepada Siti Maryam, pokoknya menyakitkan. Tapi Siti Maryam sudah dipesan, kamu gak usah marah, kamu diam aja, kamu puasa, jangan ngomong, kamu cukup tunjuk bayimu. Akhirnya tunjuk bayinya. Nabi saya itu masih bayi, tunjuk. Begitu tunjuk langsung ngomong. Nah, perkataan Isa ketika bayi itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Nah, itu salah satu di antara perkataan Nabi Isa yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Perkataannya masih panjang, cuma yang saya baca satu ayat saja. Apa itu artinya? Nabi Isa berkata di kala masih bayi, Inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Seakan-akan itu bayi mengatakan, hai kaum Bani Israel, kalian telah menuduh jinah kepada ibuku. Kalian telah mengucapkan perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan terhadap ibuku. Kalian katakan ibuku wanita jalan, ibuku wanita penzina, ibuku wanita kotor, dan seterusnya dan sebagainya. Seakan-akan Nabi Isa masih bayi mengatakan, tidak, aku ini adalah hamba Allah. Aku lahir atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Ataniyal kitab, Allah telah memberiku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Inni Abdullah, dengarkan oleh kalian. Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Sebenarnya Nabi Isa waktu masih bayi sudah memberikan jawaban bahwa aku bukan anak Allah. Maka jangan sekali-kali kalian meyakinkan bahwa aku anak Allah karena aku lahir hanya karena alasan aku lahir tanpa ayah. Kan berapa banyak zaman sekarang bayi lahir tanpa ayah dibuang ke sampah, berarti itu anak Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini kita ngaji akidah, ngaji tauhid. Kemudian kata Allah, wala taqulu salasa. Ini kata Allah, wala taqulu, dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan salasa, bahwa Tuhan itu ada tiga, yang kita kenal dengan ajaran Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang diyakini oleh orang Nasrani. Tuhan Bapa siapa? Allah. Tuhan Bapa di sorga. Tuhan Anak siapa? Yesus Kristus atau Isa Al-Masih putra Maryam. Terus kata lagi Roh Kudus, malaikat Jibril yang meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam. Nah, ini ada Trinitas pasti Trinitas. Trinitas ini bertolak belakang dengan firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka nanti di hari kiamat agama yang mereka yakini itu ditolak oleh Allah, nggak diterima.
Lalu kemudian mereka semuanya dijadikan bahan bakar api neraka. Dan nanti di hari kiamat Nabi Isa akan menuntut kepada manusia yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. Menuntut, Nabi Isa tidak terima. Para jemaah. Jadi kata Allah, wala taqulu salasa, dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Tidak. Tuhan itu qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Enggak ada Tuhan tiga. Lah, di tiap negara presiden aja satu. Coba kalau negara ini kan presidennya tiga, gimana? Kacau. Ini presidennya satu aja kacau. Karena presidennya setir sama kelompok-kelompok tertentu. Disetir, di kayak presiden boneka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intahu, kata Allah. Berhentilah kalian dari mengatakan bahwa Tuhan ada tiga. Berhenti kalian, kata Allah. Jadi Allah memerintahkan agar kita berhenti, tidak lagi mengatakan Tuhan ada tiga. Intahu, berhenti kalian. Ini kata Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian berhenti dari mengatakan bahwa Tuhan ada tiga, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, kata Allah. Innamallah ilahu wahid. Sesungguhnya Allah ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Subhanahu, Maha Suci Allah, ayyakuna lahu walad, dari mempunyai anak. Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranak. Lah kalau Allah beranak sama dengan ibu kita tuh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, enggak boleh. Allah itu mukhalaqatul hawa, isi berbeda dengan makhluk. Enggak mungkin sama pencipta dengan yang diciptakan. Enggak mungkin sama antara pencipta dengan yang diciptakan, enggak mungkin sama. Makanya kita tidak boleh mengatakan Allah punya anak. Ini kata Allah, subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, seluruh apa saja yang ada di langit dan seluruh apa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah. Hakikatnya manusia tidak punya apa-apa. Ketika manusia itu mati, apa yang dimiliki? Tidak ada yang dimiliki. Cuma kain kapal berwarna putih membungkus jasad kita. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini ayat cukup sebenarnya untuk memperkuat akidah kita. Dan terakhir di sini kita buka surat 5 Al-Maidah, masih juz 6, tapi ayatnya ayat 73, masih ada hubungannya dengan ayat yang tadi dibahas. Kita baca ayatnya, surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 73. Kata Allah dalam ayat ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah dalam ayat ini, laqad kafara. Kafara ini fi'il madhi. Sebelum laqad kafara ada kalimat qad. Berarti qad ini masuk kepada kalimat kafara.
Menurut ilmu nahwu ini kodnya kod harfiah. Ketika kod harfiah masuk kepada fi'il madhi itu mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Dan kod harfiahnya terdapat lam, pakai lam, lakod, itu lamnya lam taukid. Jadi kalau diartikan lakod sungguh benar-benar gitu. Kafarok telah kafir tuh. Ini yang mengatakan Allah. Lakod kafarok sungguh benar-benar telah kafir. Siapa yang telah kafir? Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan innallaha salisu salasa, bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Jadi kata Allah, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata atau orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Mana yang tiga teh? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus, yang disebut ajaran Trinitas, ajaran yang dianut oleh orang-orang Nasrani. Nah, jadi kata Allah mereka kafir. Ini Allah yang mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kafir. Orang kafir tempatnya di akhirat neraka jahanam. Kata siapa? Kata Allah juga. Kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan, akan membakar orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam kobaran api neraka jahanam yang panas menyala-nyala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tempat kembalian neraka jahanam. Dan kita juga hafal ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Baqarah ayat 7. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, mereka akan dibakar di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di seluruh alam, baik di alam dunia, baik di alam akhirat, baik di alam malakut, di alam jabarut, di alam lahut, di alam mulki, pokoknya di seluruh alam Tuhan hanya satu, yaitu Allah Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan Allah Tuhan kalian semuanya. La ilaha illallah. Itulah akidah yang benar. Dan ini jangan sampai jual akidah ini. Berapapun harganya jangan sampai jual, karena akidah jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isi. Kita lanjutkan. Wahdahu, Allah Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan jikalau mereka tidak berhenti dari mengatakan apa yang mereka katakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah, dan Allah
pasti orang-orang yang ditimpa, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab, siksaan yang pedih. Jadi siapapun yang di dalam hatinya mempunyai keyakinan satu, bahwa Allah adalah salah satu dari Dia. Dua, mempunyai keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah. Tiga, mempunyai keyakinan dalam hatinya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Maka apabila mereka tidak melepas keyakinan tersebut dan terus mengatakan hal tersebut, maka mereka akan mendapatkan azabun alim, azab siksaan yang sangat amat pedih di neraka. Nah, mereka nanti di neraka baru akan menyesal dan mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia, kami akan beriman bahwa Engkau Tuhan kami, bahwa Engkau Maha Esa dan Nabi Isa adalah utusanmu. Tapi nggak bisa, kata Allah, udah nggak usah banyak ngomong, sekarang rasakan saja tuh panasnya api. Baru di situ mereka menyesal. Yuk kita jaga akidah kita, jangan sampai kita dengan tanpa pengetahuan, dengan ketidakpahaman, dengan dasar kebodohan lalu kita ikutan mengatakan selamat Natal. Hati-hati. Natalan, misa Natal itu bagi orang-orang Nasrani, bagi orang-orang Kristiani adalah mereka merayakan hari lahirnya Yesus Kristus yang mereka yakini sebagai Tuhan dan disembahnya, atau yang mereka yakini sebagai anak Tuhan. Berarti kalau orang yang beriman, kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristiani yang sedang Natalan, maka berarti orang Islam tersebut sadar ataupun nggak sadar, diakui ataupun tidak diakui, sebenarnya berarti dia telah mengakui terhadap lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka boleh jadi atas dasar hal tersebut mengatakan mengucapkan selamat Natal, boleh jadi itu bisa merusak iman kita, bisa menyebabkan kita murtad keluar dari agama Islam. Dulu Buya Hamka kan pernah kepada mereka orang-orang Nasrani, bisa enggak kira-kira enggak pakai tambahan Isa Al-Masih Tuhan yang anak Allah, bisa enggak kira-kira itu kalimat anak Allahnya dibuang? Mereka menjawab, oh nggak bisa Buya, nggak bisa, ini udah satu paket. Ya udah, kalau begitu kami tidak akan mengucapkan selamat Natal kepada Yesus. Itu pendapat Buya Hamka. Kemudian pendapat Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia, di dalam kitabnya namanya Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan kullu fakirin bi'la la yahduru illa min kafir bahwa biar kafir kasudud bisalib awin nar awil masa ilal kanais ma'a abiha bijihim minat jananiri wa biriha. Jadi kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh orang-orang beriman. Perbuatan tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang beriman, maka dia menjadi kafir. Contohnya apa? Contohnya misalnya menyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Tuhan
itu kan perbuatannya orang-orang kafir. Lalu kalau umpama kita ikut-ikutan menyembah, ya kita jadi kafir. Seperti itu contohnya. Atau menyembah api. Menyembah api itu kan ada orang yang menyembah api karena dia meyakini bahwa api itu Tuhan, yaitu agama Majusi. Nah kalau umpama kita sebagai orang beriman ikut menyembah api, ya kita jadi kafir juga, sama. Nggak ada bedanya. Kan kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ucapannya, perbuatannya menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dari golongan kaum itu. Lah kalau ucapan kita, perbuatan kita menyerupai orang-orang kafir, ya kita masuk golongan orang kafir. Coba saya mau nanya nih. Ucapan selamat Natal itu ucapan siapa sebenarnya? Tolong jawab. Ucapan selamat Natal itu sebenarnya itu ucapan siapa? Ucapannya orang-orang Nasrani, ucapannya orang-orang Kristiani yang mereka ucapkan manakala mereka merayakan Natal. Ucapan mereka itu bukan ucapan orang-orang beriman. Nah lalu kita umpama ikut-ikutan ucapan itu, masuk kita dalam hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ucapannya, perbuatannya menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dari golongan kaum itu. Enggak boleh, Rasulullah melarang kita ikut-ikutan ibadahnya orang kafir atau menggunakan atribut-atribut orang kafir. Enggak boleh, itu bisa murtad. Misalnya kita pakai topi Santa apa tuh? Santa no? Santa Claus. Atau kita pakai kalung salju, nggak boleh, kita bisa murtad itu, namanya murtad pilih itu. Atau kita mengucapkan selamat lahir, selamat, kami ucapkan selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Murtad kita, berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Nah selamat Natal itu kesana arahnya, karena mereka merayakan Natalan dalam rangka merayakan lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mereka yakini. Maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atas dasar Al-Quran dan hadis, mereka sepakat haram, dosa besar umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani di hari raya Natal mereka. Enggak boleh. Walaupun ada ulama yang berpendapat boleh. Nah, itu jangan diikuti. Boleh jadi mereka disesatkan oleh Allah. Nah ketika ada perbedaan, misalnya 1 juta ulama memfatwakan bahwa haram hukumnya, dosa besar, bisa jadi murtad mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Kemudian ada beberapa ulama, katakanlah 10 orang membolehkan. Nah kita menurut disiplin ilmu usul fikih, ilmu hadis, maka kita wajib mengikuti pendapat ulama yang banyak, jumhur ulama, untuk kehati-hatian kita. Nanti yang 10 orang dia akan diberi pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah. Atau contohnya seperti apa? Seperti contohnya kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, kata beliau, "Aw basa ilal kanais." Kanais itu artinya gereja. Aw masa ilal kanais ma'ariha. Atau misalnya kita berjalan bareng-bareng bersama jamaah gereja ke gereja. Kita pergi atau jalan bareng ke gereja dengan